Tapi alhamdulillah setelah 2 minggu saya kan berdoa sedikit kepada Allah. Ya Allah, saya pengen tahu lebih detail siapa Muhammad Qasim itu. Sebab kalau pertemuan di hotel gitu ya, kadang-kadang kita belum tahu yang sesungguhnya dalam keseharian. Maka saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa nginap. Mudah-mudahan, bahkan saya pengen ngomong sebetulnya. Cuman sebelum bicara, ternyata Muhammad Qasim sudah bicara. Brother, kasihan kamu habis uang nanti kalau di hotel terus. Sudah 2 minggu ke depan kamu nginap di rumah saya. Alhamdulillah, ternyata doa yang sederhana kepada Allah dikabulkan. Dan alhamdulillah saya jadi mengetahui A sampai Z-nya. Ya. Bahkan saya nakal. Kenapa saya nakal? Karena saya ingin membuktikan kebenaran, ingin tabayun secara penuh, tidak tanggung. Misalkan, ketika saya coba mendengar pendalaman pengakuannya Muhammad Qasim tentang masa depan, tentang apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kok ini yang disampaikan adalah hadis-hadis saya zaman, sesuai dengan hadis-hadis saya zaman. Saya hanya berpikir, jangan-jangan dia membaca kitab, jangan-jangan pintarnya karena dia membaca, mendengar apa yang menjadi kajian para ulama. Maka saya nakal, yaitu bongkar-bongkar lemari di sana, ya. Jadi seperti spionase, gitu. Karena untuk kebaikan. Gitu, ya. Alhamdulillah saya tidak menemukan apapun kitab-kitab, bahkan lemarinya sudah berdebu-debu, gitu ya, di dalamnya itu. Dan saya korek-korek, bahkan alhamdulillah saya masuk kamar mandinya, saya foto-fotoin, dan itu semua saya lakukan tidak sepengetahuan Muhammad Qasim. Kemudian juga kamarnya saya foto-fotoin, bahkan saya tidur di kasurnya merenung. Disinilah mubasir diterimanya kan. Saya hanya berdoa, mudah-mudahan saya juga nerima gara-gara tidur sini. Ya, tapi sampai hari ini belum pernah mimpi ketemu Nabi. Padahal Muhammad Qasim hampir setiap minggu, setiap bulan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Nah, jadi dari semua aspek, alhamdulillah sangat sesuai. Kalaupun ada ustadz yang mengatakan tidak sesuai karena tidak tabayun dan tidak dibekali dengan informasi mubasyirat, sehingga penerimaan teks hadisnya hanya terbatas dengan faktanya, juga multitafsir, beda pemahaman antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Saya mencoba untuk merenung. Mengapa endingnya Muhammad Qasim dengan orang-orang dekatnya itu semuanya sementara, pisah ranjang. Pertama kali dengan orang yang paling sangat membantu, orang yang sangat berjuang, orang yang tidak mengenal takut di Pakistan. Karena sesungguhnya di Pakistan itu rawan. Dulu pernah ada kejadian dipercaya sebagai Imam Mahdi. Dibunuh itu untuk membuktikan kebenaran bahwa dia itu Imam Mahdi. Sebab kalau Imam Mahdi beneran, pasti tidak akan terbunuh dan terbunuh. Itu disampaikan oleh Muhammad Qasim, oleh Awais juga demikian. Namun Awais Nasir tidak takut. Sehingga ketika dia minta tanggapan saya, kalau seandainya dia mulai bicara tentang Imam Mahdi, setelah hampir setahun kita ngomong Imam Mahdi, saya katakan tidak apa-apa, itu bagus sekali. Maka beliau sudah mulai berani, bahkan cukup berani ya, bicara menyatakan Qasim adalah Imam Mahdi di Pakistan. Artinya pembelaan, kepatuhannya luar biasa. Saya melihat betul dengan kepala mata sendiri bagaimana Samina watwananya Awais Nasir, bagaimana pengabdiannya, disuruh datang, dia datang, padahal perjalanan dari Islamabad ke Lahore itu 5-6 jam. Tapi dia datang, ya. Namun ternyata akhirnya sementara harus menjauh dulu. Dan Awais tetap berdakwah menyampaikan bahwa dialah Al-Mahdi. Itu kemudian terjadi juga dengan saya. Sementara kita pisah ranjang dulu. Dan terjadi dengan semua orang yang pernah dekat dengan Muhammad Qasim.
Ini adalah satu ternyata rahasia di balik semua. Ada sama-sama puzzle-puzzle ya, yang terungkap. Kami berprasangka baik setelah mengkaji dari semua aspek. Masya Allah, maksud Allah mempertemukan saya ketika Muhammad Qasim dari zero, artinya orang yang sangat lugu, ya, orang yang sangat pemalu, bahkan untuk meeting Zoom saja dipaksa-paksa, malu katanya, tidak bisa, sampai sekarang sudah sampai memiliki kemampuan bicara di atas podium. Berarti kami memang harus melihat sejarah awal. Dan ternyata apa yang ada dalam mimpi Muhammad Qasim waktu periode kekurangan beliau terekam oleh kita, ternyata benar sesuai dengan mimpinya. Begitu. Jadi Muhammad Qasim dalam kegelapan, berarti memang dia belum menjadi orang yang alim, masih kekurangan dan sebagainya. Ya kan banyak sekali mimpi-mimpi keterbukaan seperti itu yang Allah sampaikan. Bahkan jika kami tidak ke sana, maka mimpi topeng Dajjal, sahabat-sahabat yang meninggalkan dia tidak akan terbukti. Betul tidak? Tidak akan terbukti. Jadi akhirnya nanti, loh, mimpi topeng Dajjal nggak terbukti nih. Berarti bohong dong. Ada mimpinya tidak terbukti karena belum pernah ada kejadian sahabat yang meninggalkannya. Tidak akan terjadi. Nah, terjadi, digenapi mimpi itu oleh tim Gaza. Berarti ini menggenapi isi mimpinya. Oh iya, benar, terbukti mimpinya. Karena rupanya benar-benar ditinggalkan. Walaupun di dalam satu pidato Muhammad Qasim mengatakan arti tertutupnya Dajjal itu menurut tafsir dia adalah karena tidak mau muncul di TV. Itu sangat janggal. Ya. Itu membuktikan kebenaran mimpi yang lain lagi. Muhammad Qasim sampai hari ini belum bisa mentakwilkan mimpinya sendiri. Karena kami baru tahu ketika datang, saya coba pancing-pancing mengenai beberapa takwil mimpinya. Ternyata selalu jawabannya ngambang. Dia bilang maybe, dia bilang maybe, wallahu alam. Artinya dia selalu mengatakan mungkin itu real, mungkin itu begini, ya. Penuh dengan keraguan, artinya tidak yakin dengan apa yang disampaikan. Berarti benar dalam mimpinya, dia belum pandai menakwilkan. Dan itu ada maksud dari Allah. Artinya supaya apa? Menutupi celah fitnah. Bayangkan seandainya Muhammad Qasim yang bermimpi, lalu dia bisa mentakwilkan mimpinya. Berarti dia bisa hitung mundur. Paham nggak hitung mundur? Hitung mundur itu begini. Dia baca hadis. Ya. Ini kalau dia anak buah Dajjal ya, atau Dajjal, dia hitung mundur. Baca hadisnya dulu. Oke, kalau begitu ini kalau dalam mimpi dijadikan mimpi harus apa simbolnya? Ya paham ya? Lalu dia bikin mimpi. Jadi artinya mimpinya bisa dibuat oleh dia karena dia ahli takwil mimpi. Jadi itu mundur, lihat hadis. Oke, kalau ini seperti ini harus mimpi apa nih? Kalau nanti ditafsirkan, ditakwilkan. Nah, maka Allah jaga ini. Allah tutupi serangan fitnah ini. Kenapa? Sehingga Allah jadikan Muhammad Qasim tidak bisa mentakwilkan. Terbukti pidato terakhir dengan para orang-orang yang mendengarkan di Pakistan, dia mengatakan bahwa topeng Dajjal itu sudah berlalu. Ketika saya disuruh tampil di TV, waktu itu kan dia belum mau tampil ya, karena masih malu. Nah setelah dia tampil di TV, baru topeng Dajjalnya hilang. Padahal itu tidak terkait dengan Dajjal. Seseorang yang menyebarkan mimpi, kemudian orang ingin tahu wajahnya kayak apa, penampilannya apa.
Itu kan hal yang positif saja, hal yang manusiawi. Tidak ada hubungan dengan Dajjal. Karena apa? Dajjal itu simbol kebohongan, simbol manipulatif, simbol kemungkaran, simbol syirik dan sebagainya. Padahal hanya kaitan tidak ingin belum tampil di media. Nah, Qasim mengatakan yang disebut dengan tutup topeng Dajjal itu. Yang kedua, keliru. Kenapa kelirunya? Di situ kan ada keterusannya. Gara-gara tertutup topeng Dajjal ada sahabatnya yang meninggalkannya. Kan agak aneh, tidak terkait dengan konteks dia belum tampil di media. Tidak ada kejadian apapun ketika dia belum tampil, temannya meninggalkan. Ya, tidak ada kasus itu. Jadi ini menunjukkan bahwa Muhammad Qasim benar belum memiliki kemampuan mentakwilkan. Jika dia sudah pandai mentakwilkan, pasti setiap mimpinya akan dia tafsirkan sendiri. Jadi saya mimpi, kemudian supaya tidak teman-teman paham isi mimpi saya apa, maka inilah takwilnya. Tidak pernah Muhammad Qasim menyampaikan itu. Dan ketika saya konfrontir, saya coba tabayun, ternyata betul, jelas sekali Muhammad Qasim belum bisa mentakwilkan mimpi.